Di suatu desa ada sebuah poskesdes. Di poskesdes tersebut ada satu bidan dan satu asisten, yaitu bidan Yunita dan asisten Linda sebagai bidan Linda yang bertugas di sana. Suatu pagi, bertemulah mereka di poskesdes tersebut dan terjadilah percakapan. Halo Mbak Yun, selamat pagi. Pagi. Mbak udah sarapan apa belum? Belum. Nah, kebetulan saya bawa bekal nih. Apa nih? Sama-samaan yuk. Ayo. Kenapa belum sarapan Mbak Yun? Tadi kesiangan jadi. Pada saat mereka sedang asik ngobrol sambil menikmati sarapan pagi, datanglah sepasang pasangan muda yang ingin konsul ke ibu bidan. Kemudian terjadilah percakapan antara pasangan muda dengan ibu bidan. Udah makan. Permisi Bu. Apa kuliah? Ya masuk. Dek, suruh tunggu dulu. Ibu mau cuci tangan ya. Ya Bu, silakan masuk. Baik, Bu. Terima kasih. Duduklah Andin dan Al di depan meja bidan Yunita. Sementara bidan Linda memanggil bidan Yunita. Tidak lama, datanglah bidan Yunita seraya berjalan ke bangkunya dan bertanya kepada kedua pasangan tersebut, yaitu Al dan Mbak, Andin. Mas, ada apa? Waduh, muda-muda nih pengantin baru pasti ya. Jadi begini Bu. Iya, kenapa? Jangan malu-malu. Sebenarnya kami berdua bukan sepasang suami istri Bu, tapi ini pacar saya Bu, namanya Andin. Iya. Oh, pacarnya? Oh, belum nikah. Jadi sekarang ini masih sekolah, mahasiswa atau udah kerja? Masih mahasiswa Bu. Oh, mahasiswa, jadi cantik ini ya? Bukan Bu, kami kesini ingin konsul tentang kehamilan pacar saya. Saya berniat ingin menggugurkan janin Bu. Kok mau digugurin, kan bukannya mahasiswa itu sudah boleh ngambil cuti? Ini ya Bu, kita kan masih baru mahasiswa, jadinya kita belum siap untuk menikah, tapi kita itu udah melakukan hal yang gitu dah, jadinya udah hamil, tapi Terus? kita mau aborsi. Sekarang mau aborsi. Ya Bu. Iya Bu. Jadi gini ya Mbak, Mas, kalau aborsi itu bentar dulu. Oh, jadi ini mau aborsi ya? Iya Bu. Jadi gini Mbak, Mas, untuk aborsi itu bukan wewenang saya sebagai bidan karena itu sudah ada peraturan perundang-undangannya. Kalau boleh tahu mohon izin ya, kenapa Mbak sama Masnya mau menggugurkan, sedangkan kan ini sudah mahasiswa. Mahasiswa itu kan sudah bisa mengambil cuti. Kalian bisa membesarkan anak kalian. Jadi begini Bu, kami kan masih mahasiswa baru, dan saya juga mempunyai ibu tiri yang mungkin saya tidak bisa memberitahu tentang kabar ini. Saya sih juga nggak mau gugurin anak ini, tapi kan kita sama-sama mahasiswa baru gitu, belum siap untuk jalan ke depannya mempunyai anak. Kita masih kecil gitu, pemikirannya belum dewasa. Ya, sebelum mikir buat aborsi, Mbak sama Masnya udah tahu nggak apa bahayanya aborsi, apalagi di umur Mbaknya yang sekarang ini masih rentan jika melakukan aborsi. Nggak tahu. Apa ya Mbak? Jadi gini Mbak, Mas, di sini saya panggil adik aja ya, soalnya masih semester awal kan ya. Iya Bu. Ya. Jadi gini Dek, saya jelaskan sedikit mengenai aborsi. Aborsi itu tindakan untuk mengakhiri kandungan. Nah, mengakhiri kandungan itu tidak hanya sebentar saja,
tetapi ada efek samping yang dialami. Contohnya yaitu yang di fisik mengalami rahim yang sakit, mengalami vagina yang sakit, merasakan mual muntah, pendarahan, itu yang fisik. Tetapi tidak hanya fisik yang dialami, psikologisnya juga dialami seperti rasa takut, rasa malu, rasa bersalah juga. Jadi bagi saya, untuk kalian ini, menurut saya bidan, jadi untuk remaja kayak Mbak siapa, mohon maaf, siapa namanya? Mbak Andi. Jadi untuk adik Andi ini sangat bahaya. Juga aborsi ini jika dilakukan dengan cara yang salah bakalan fatal. Tidak hanya dirasakan pada saat setelah aborsi saja. Memang setelah aborsi itu 4 atau sampai 6 minggu bakalan kembali head kembali. Tetapi selanjutnya itu yang kalian alami itu kesuburan untuk pasti nanti kalau udah menikah ingin mempunyai anak kan. Nah, nanti kesuburannya itu terganggu. Jadi saya bisa mungkin sedikit ya yang saya kasih tahu kepada adik-adik ini supaya mengerti gitu. Jadi tidak semudah itu untuk mengatakan aborsi. Terus untuk solusinya gimana ini, Bu? Jadi saya sebagai bidan menyarankan adik-adik untuk memberitahu orang tua masing-masing. Kalau boleh tahu, orang tuanya sudah tahu mengenai hal ini? Belum tahu, Bu. Belum. Ya, mungkin karena kalian masih semester awal, jadi takut untuk memberitahu orang tuanya. Apalagi di masa-masa sekarang ini orang tua susah mencari uangnya. Jadi saya sarankan kalian untuk ngomong dulu ke orang tuanya. Saya yakin orang tua kalian pasti mengerti. Orang tua kalian juga tidak mau jika kalian apalagi adik Andin ini mempunyai kandungan. Pasti ibunya tidak ingin anaknya menggugurkan kandungan di anaknya, seperti itu. Jadi dijelaskanlah kepada orang tuanya. Jadi adik-adik itu tidak boleh langsung mikir mau aborsi. Kan adik siapa namanya? Ya. Jadi adik Al ini kan sudah berani melakukan, jadi harus berani bertanggung jawab juga kepada pacarnya. Masa sudah pacaran tidak bertanggung jawab? Jadi tadi kan adik Al juga bilang mempunyai ibu tiri. Kalau emang ibu tirinya tidak mau ngomong sama bapaknya, kasih tahu bapaknya. Adik Andin juga kasih tahu ibunya, bapaknya. Saya rasa bakal mengerti daripada kalian membunuh janin yang ada di dalam kandungan kalian. Itu tidak boleh. Dijawab ya. Nanti jika orang tua kalian berdua tidak mau menerima kenyataan ini dan tetap kekeh dari salah satu pihak keluarga menginginkan tetap anak ini diaborsi, mungkin boleh orang tuanya ketemu dengan saya mungkin akan menjelaskan kembali apa bahayanya untuk aborsi, apalagi untuk seumur kalian ini. Jadi saya rasa orang tua itu bakalan mengerti. Terima kasih ya. Jadi semoga orang tuanya bisa menerima kenyataan ini. Semoga kalian berdua bisa membesarkan bayi yang ada di kandungannya Dek Andin. Semoga besar. Jadi kita kan tidak tahu bayi yang dalam kandungannya, siapa tahu nanti bisa jadi dokter. Setelah Al dan Andin konsul kepada bidan Yunita, mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada mereka. Bu, Pak, sebenarnya saya mau ngomong sesuatu. Mau ngomong apa, Nak? Ibu, saya telah menghamili anak orang. Apa? Kamu milih anak orang? Kamu lihat bapakmu ini jerih payahnya cari uang di masa corona ini. Sekarang bagaimana? Ibu tidak mau tahu kuliah kamu tidak boleh terganggu. Kamu harus menggugurkan kandungan pacarmu. Jika kamu tidak mau menggugurkan kandungan pacarmu, maka kamu keluar dari rumah ini dan mengurus rumah tanggamu sendiri. Detik ini. Bagaimana dengan ibu pacarmu? Apakah dia mengetahui hal yang terjadi kepada anak perempuannya?
Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita juga punya anak perempuan. Kita tidak tahu bagaimana masa depan anak perempuan kita. Apa? Anak kita? Ini anak kamu. Jadi gini nak, kita bertemu dulu dengan keluarga pacarmu dan membicarakannya dengan baik-baik dan mencari solusi yang terbaik untuk kalian berdua. Baik Pak, besok kita akan pergi ke rumah perempuan. Sabar ya dik, ini adalah perbuatan yang harus kamu pertanggungjawabkan. Gini Bu, Pak. Assalamualaikum. Masa nak? Kenapa ini rame-rame? Sini duduk dulu kamu sini. Kak, Duduk. Duduk nak. Maafin Andin, Bu, Pak. Andin telah melakukan hal yang bodoh. Andin hamil. Astagfirullahaladzim. Kak. Astaga nak, kalau sudah begini ibu nggak bisa bilang apa-apa. Apapun keputusan terbaik menurut bapak, kamu dan keluarga pacarmu itu adalah pilihan terbaik. Ibu hanya ngikut kebahagiaan kamu saja. Ya nak, bapak saranin suruh keluarga pacarmu ke sini. Kita ngomongin secara kekeluargaan. Ya Pak. Nah, sabar ya kak. Baik Bu, Pak. Besok saya suruh pacar saya dan keluarganya datang ke sini untuk menyelesaikan semuanya. Baik nak, biar sekalian bapak mengundang kadus untuk menyelesaikan masalah ini. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan masuk pak. silakan Pak, Bu. Misi. Ini tante ada sedikit oleh-oleh dari kampung. Astaga mbak, repot-repot. Makasih ya. Apa ini? Karena kelanjutannya, apakah kita langsung nikahkan saja? Baik, kalau sudah kayak begitu keputusannya lebih baik kita nikahkan saja. Bagaimana Pak Kadus? Baik, jika ini keputusan dari kedua belah pihak, maka saya akan mengurus data yang akan kita persiapkan untuk pernikahan. Baik Pak, terima kasih atas bantuannya. Ya, sama-sama Pak. Ini juga sebagian dari tugas saya sebagai kadus di desa ini. Baiklah Pak, saya berserta keluarga saya pamit. Sekali lagi mohon maaf atas kelakuan anak kami. Baik Pak, kami maafkan walaupun itu berat rasanya. Mungkin menurut keluarga kita musibah untuk saat ini, tapi kedepannya kita nggak tahu. Di balik musibah ini mungkin ada hikmahnya. Kita sekeluarga saling memaafkan dan menjalankan semuanya dengan baik. Iya Pak, Bu, saya mengerti. Sekali lagi maafkan kesalahan anak kami. Baiklah Pak, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.